Yang ini sesudah meninggal. Oh, kalau yang sebelum meninggal berarti yang mana? Agak gemuk. Oh, yang ini. Terus kan? Dan waktu Pak Haji Aceh meninggal tuh usia berapa tahun? Pas remaja ya Pak Haji ya? Remaja 20 tahun. 20 tahun dan kejadiannya tahun 1980. Jadi memang udah 46 tahun yang lalu. Mungkin para saksi atau misalkan yang ikut gali kuburan Pak Haji Aceh sekarang sudah pada wafat, sekarang sudah pada meninggal. Dan ini Pak Haji, saya tuh penasaran sama cerita Pak Haji. Mungkin penonton juga sama, banyak yang penasaran cerita setelah hidup kembali. Nah, mungkin boleh Pak Haji ceritakan, kan kata orang tua Pak Haji tuh waktu kemarin sempat cerita sedikit ya Pak Haji ya, katanya udah hidup lagi anak tetapi kayak nggak berguna atau gimana gitu. Boleh diceritain Pak Haji? Boleh, nanti sambil duduk aja. Sambil duduk, ayo nggak apa-apa Pak Haji. Katanya kata orang tua Pak Haji, anak saya tuh udah hidup kembali tapi kayak nggak ada berguna, nggak nggak bisa jalan atau gimana tuh yang itu. Nah, begitu saya udah hidup kembali, jarak 3 bulan, 90 hari, 3 bulan. Jadi ke atas aja yang hidupnya, dari pantat ke atas, ke sini lembek aja, lemas, nggak ada tenaga. Jadi kayak lumpuh gitu, lumpuh. Berapa lamanya? 3 bulan lagi. 3 bulan? Iya, 3 bulan hidup dari pantat ke atas. 3 bulan ini sampai sembuh 3 bulan. Jadi lumpuh Total ya Pak Haji. Selama kurang lebih 6 bulan atau 3 bulan? Ya, 3 bulan. Sembuh ke sini, dari pantat ke atas sembuh. Pengen makan, nunggu adik-adik, yang nunggu adik-adik pulang sekolah, kan di atas disimpannya nggak bisa berdiri kan, nggak bisa berdiri sama sekali ya Pak Haji ya? Iya, nggak bisa berdiri. Nah, lumpuh 3 bulan lumpuh. Nah, baru bapak itu cerita, aduh kesel, punya anak hidup untuk apa, hidup tidak berguna katanya, hidup jadi ke bawahnya lumpuh, jadi nggak bisa jalan, untuk apalah, daripada begini mah dulu aja terus aja meninggal, kata bapak. Mending nggak usah digali lagi. Iya, nggak usah digali lagi kata bapak. Tapi mama, ibu saya ya sabar, bilangnya ayah kan ke bapak, ke suami itu, ibu saya itu, ya jangan bicara begitu, sabar, mungkin nanti ada jalan keluar katanya, sabar aja. Wah, saya mau pergi sekarang juga, pagi-pagi mau kerja. Teh, duduk aja, tenang ya, saya mau kerja karena papa terlalu pagi, biasanya jam 7, sekarang jam 6 juga belum, mau berangkat kerja. Dia berangkat. Nah, disitulah kenapa ini jadi cerdik nih. Gitu, dia tahu nih, bapak saya itu bukan naik mobil biasa kerja. Naik mobilnya bukan ke sana, bukan naik mobilnya. Kenapa bukan ke selatan tapi ke barat ya, ke barat. Jadi Pak Haji itu seakan-akan kayak mempunyai penglihatan mata batin. Iya, gitu. Jadi tahu, jadi bisa tembus pandang gitu. Jadi gitu. Nah, pas biasa pulang jam 5. Nah, itu pulangnya jam 6. Jam 6 maghrib pulangnya. Pas hujan. Nah, begitu pulang, kenapa pulangnya biasa jam 5 sekarang jam 6? Nah, kata bapak, macet di jalan. Apa gak percaya? Jangan ngomong begitu. Saya masih marah sama kamu, untuk apa, tidak berguna, saya mau ditendang. Saya itu sama bapak, jangan Pak. Oh, saya ditendang nanti saya bagaimana, saya lebih parah. Jangan. Ternyata udah calling di jalan raya, turun di mobil itu bertiga. Bapak itu sama bawa dukun tuh, 2 orang tuh. Bertiga. Nyari dukun berarti untuk ngobatin Pak Haji. Bukan kerja. Jadi dukun, yang satu katanya dari Bojongkesik Majalaya katanya. Yang satu lagi dari itu yang jalan baru itu, di Majalaya jalan baru, Rancaekek katanya. Rancaekek dibawa ke sini. Yang Rancaekek kayak pesilat, hitam-hitam kayak pesilat. Yang Majalaya kayak kiai gitu, kayak kiai. Cuman kiai kan pakai peci, itu mah pakai ikat, pakai udang ya ikat. Gitu, ikat kayak adat Sunda kayak gitu. Iya, kayak gitu, kayak ke Sunda. Nah, ini saya di sini, gimana tuh? Nah, saya di sini nih, duduk di sini nih, ini pintu keluar, pintu masuk. Kayak gini, begini kan habis hujan. Yes,
Sepatunya lumayan bagus-bagus lah sepatunya. Nah, tapi pas buka sepatu, dia buka pintu, masukin sepatu ke sini. Ke sini, Pak, sana sepatu mau dibawa ke rumah aja lah. Takut ada yang ngambil. Ya simpan aja di belakang itu. Ini saya duduk di sini, nggak kelihatan sama dia. Di sini sampai kotor ini. Sarung saya sampai kotor. Jadi sama 3 dukun tersebut, Pak Haji Aceng lagi duduk dekat pintu itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama 2 itu. Nggak kelihatan. Nah, batin mulai bekerja batinnya. Nah, ini bukan mau mengobati. Ini mau nganiaya. Nah, Pak, mana itunya? Bu, mana pasiennya? Mak bisa berdiri itu di pintu masih berdiri. Masuk aja, masuk itu lagi duduk. Mana ini pegang ke sini. Mana? Itu yang dipegang itu bukan tangan kursi. Ini pundaknya gitu. Nah, cuman kata mamanya, kata ibu saya, coba senang bapak-bapak istighfar. Cuman istighfarnya jangan istighfar pendek, istighfar panjang, masih ingat sampai sekarang. Jangan astagfirullahaladzim, tambah astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaik. Nah, dia nggak bisa, cuma ngikutin aja mama. Akhirnya ditutup, pas kelihatan lah saya. Baru minta maaf. Cuman Pak Haji bilang begini, ya udah jangan minta maaf pada saya. Minta maaf pada yang kuasa. Kamu salah. Itu aja. Jangan banyak ngomong kalau pasien gitu, yang pakai pakaian kayak pesilat itu, turun di kursi turun. Nggak bisa turun kan, ini diangkat, duduk di kursi diangkat, mau ke bawah diangkat. Pak angkat, Pak, ke bapak angkat, turunkan. Sudah diturunkan itu, coba channel luruskan, nggak bisa. Cuman kayak begini aja gini, nggak bisa lurus gini. Udah gini nggak bisa. Jadi seperti gambaran waktu Pak Haji Aceng di dalam kubur yang posisinya sendekuk kayak gitu ya. Jadi sampai 6 bulan kemudian tuh nggak bisa lurus kaki tuh. Nggak bisa. Gini aja, nggak bisa gitu, nggak bisa lurus bisa, nggak bisa. Nah, luruskan sama bapak pakai apa tuh? Kalau dulu mah, duyungson, ada duyungson, angkat tanda. Nggak kayak sekarang banyak. Sekarang dulu mah cuma ada 1 duyungson ini, angkat baru sedikit-sedikit bisa begitu. Yang satu pegang ini, pegang ibu jari kaki yang pesilat. Yang satu lagi yang kayak kiri pegang jari kaki yang kiri, pegang jari kaki. Ini saya mau diapain? Mau diobatin. Nah, sama saya mah pasti sembuh. Bilangnya begini nih, kata yang pesilat itu ya kita kalau sama saya pasti sembuh. Nah, ini telunjuk saya langsung begini. Tadi ditahan-tahan nggak bisa nahan. Pak, jangan ngomong begitu, Pak. Ya, bilang pasti bukan manusia, Pak. Allah Subhanahu wa taala, Pak, yang bilang pasti. Nah, satu lagi bakal, katanya bakal sembuh sama saya, bakal dengan pasti sama. Bukan punya manusia, punya Tuhan yang kuasa. Wah, jangan banyak ngomong. Nah, baru matanya kedip-kedip dua-duanya, calling, satukan katanya energi. Kedengaran biarpun calling, nggak ngomong juga. Jadi Pak Haji Aceng bisa mendengar suara hati orang. Ya, kedengaran. Wah, ini. Nah, akhirnya gimana? Peradaban duanya tadinya begini ke Pak Haji teh. Jadi peradaban gini. Oh, gini dulu, yang satu gini dulu. Wah, ada sinar merah ke saya. Kelihatan sinar merah ke sama bapak sama ibu mah. Sama ada nggak kelihatan, ada merah ngegulung kayak bola pemain bola gitu. Nah, udah ke sini. Aduh. Nah, ada yang ngasih tahu sini. Malaikat rokib dengan atlet mengikuti sampai sekarang. Nah, sini umat istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa qayyum wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa qayyum wa atubu ilaik. Udah sesak napas. Sekali lagi astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa qayyum wa atubu ilaik. Keluarlah. Setuk kedua-duanya. Itu orang itu dua-duanya. Akhirnya pamit. Pak, takut hujan lagi, saya pamit. Kata bapak, silahkan kata bapak. Pak, Ma, jangan dikasih amplop. Jangan begitu. Kata mama, jangan begitu. Udah mengobati kamu, kata. Jangan dikasih, bukan mengobati itu. Membunuh gitu. Tetap aja mama tetap sayang ke orang itu biarpun jahat.
dikasih amplop satu-satu. Pas keluar ambil sepatu keluar, pas nali sepatu di luar, dua-duanya pada batuk. Oh. Pak, jangan keluar, Pak. Bapak celaka. Apa? Tadi nggak kelihatan, Pak, ada kayak bola itu, kayak api. Enggak. Nah, sekarang ada tuh. Sekarang keluar sama mulut masing-masing. Kenapa nggak keluar? Jangan keluar. Besok aja subuh keluar. Sudah dari masjid. Ya akhirnya Bapak dengan Mama itu nunggu sama saya pulang dari masjid subuh. Coba sentral. Kan dulu mah nggak ada penerangan, nggak ada listrik di daerah sini. Belum ada listrik belum. Nah, senter. Waduh, darah katanya. Darah gede-gede hidup darah itu. Kayak apa? Kayak yang melahirkan suka ada itunya Ari-ari atau gimana? Itunya balinya tuh. Oh, Bali. Iya. Balinya segede-gede gini. Keluar. Orangnya udah pergi tapi keluar itu. Ini mau dikemanakan ini, Pak? Carikan kertas, Pak. Apa aja lah, Pak. Kertas atau deluang apa aja lah. Cepet carikan, Pak. Takut ini menghilang. Ke sini, tuh di luar. Pas lurus sama pintu, buka pintu. Bakar. Sesudah nyala persis kayak kita bakar sate. Kayak bakar sate. Soalnya kan ini di dalam jahat itu orang. Ternyata itu ilmu hitam itu. Sesudah itu, nah Bapak, Mama duduk. Mau apa? Duduk, Bapak duduk. Bapak harus sabar, harus tawakal kepada yang kuasa. Biar saya begini juga kaki nggak bisa jalan. Cuman hidup dari pantat ke atas, tapi saya mah sabar, sama tawakal, nggak ada amarah, nggak ada. Biarpun dari pagi ini udah jam 8 pingin makan, adik saya kan istirahatnya jam 10, nunggu aja adik saya dan nyimpen nasi di atas, jadi tidak ke ini tidak. Oh, tidak terjangkau. Iya, tidak terjangkau. Jadi memang setelah Pak Haji Aceng meninggal dunia itu, setelah 12 hari di dalam kubur, banyak sekali ujiannya. Iya. Ujian yang pertama memang bisa bernapas, memang Iya. bisa melihat, memang bisa bicara, tapi hanya setengah. Dari pantat ke atas ya Pak Haji ya. Dari pantat ke bawah ini seperti mati, tidak bisa gerak. Itu maaf Pak Haji, yang dari pantat ke bawah bisa bergerak lagi selang beberapa lama atau beberapa bulan setelah itu. Nah, 3 bulan lagi. 3 bulan, berarti totalnya 6 bulan ya Pak Haji mengalami sakit itu. 6 bulan. Sabar, tenang aja, sabar. Oh, kamu itu udah 2 bulan setengah masih lumpuh. Pengobatan apa? Katanya jahe segala macam apa. Kadang-kadang ada yang ngasih herba segala digosoki macam-macam, Mas. Ini Allah Subhanahu wa taala belum ngejodohin. Tenang aja, sabar. Masih menguji Pak Haji sekarang ya. Begini nih. Nih sekarang hari apa ini? Hari apa ini, Pak? Hari apa ini? Hari Kamis. Oh, hari Kamis. Ntar malam bangunin 11:30 ya, malam. Mau apa? Mau sholat. Mau rekas kepada yang kuasa. Kalau Bapak nggak sabar. Kalau saya mah pas sabar. Wah, rekes apaan nih? Harus percaya. Tidak mustahil Allah. Kata Allah, kun jadi. Lihat aja. Oh, udah jam 11 bangun katanya. Bangun udah jam 11:14 malam dah bangun. Ambilkan air ke baskom, pakai handuk kecil, disepon aja dah, nggak kuat dingin, sepon. Sama sejadah. Kiblatkan, Pak, sejadah. Kiblatkan. Pinjam kepeah. Oh, kamu tak tahu. Kamu nggak suka kepeah, karena sekarang suka kepeah. Dia pinjam aja sekarang sebentar aja. Kepeah, pinjam yang punya Bapak kepeah. Udah kiblatkan, udah. Yuk, angkat, baru simpen. Nah, udah kiblat. Bapaknya masuk lagi ke kamar, bapaknya biar saya sendiri. Pak, lupa tasbihnya mana, Pak? Oh, udah munajat kepada yang kuasa. Berarti meminta kepada Allah. Meminta yang kepada yang kuasa. Bapak Ya Allah. Haji Aceng berzikir dan juga bersolawat ya Pak Haji ya. Ya Allah, kalau seandainya saya mau disembuhkan, disempurnakan, disembuh segala-galanya, sembuh badan, kaki semua sembuh, disehat, diarahkan seperti biasa. Allah, mengucapkan ya Allah, terima kasihlah ya Allah, maha kuasa, maha kaya, maha bijaksana. Ya umpamanya
mau diambil lagi roh saya silahkan. Dari ridho ikhlas di ta'ala. Berarti udah sumerah diri ya Pak Haji Iya ya? sumerah pasrah silakan. Jam-jam ini tuh sekarang udah pas tuh jam 12. Kalau mau disembuhkan malam ini, ya Allah kasih obatnya harus pakai apa? Itu di situ benar. Nah, situ benar. Pas jam 12 tepat lihat jam dinding jam 12 tepat ada suara. Ada suara, tapi dua-duanya ada ngomongnya. Sama nih suaranya, halimpu, bagus suaranya. Semua ini merdu gitu suaranya dua-duanya merdu ke sini. Umat, kalau pingin waras, katanya, carikan beti ini, carikan beti, beti apa? Beti, berikan beti buat anak sakit tuh. Beti apa maksudnya Pak Haji? Obat atau apa? Bukan beti pohon itu, pohon ada betian. Ya pokoknya pohon itu aja ya. Mungkin Ada Pak Hajinya betian. lupa lagi ya. Ya, beti apa? Oh beti suliga, carikan beti suliga dengan panglai. Gitu. Beti yang wangi itu panglai itu, yang wangi. Nanti dicuci, diparut, digabungkan dengan suliga. Kalau suliga kalau nggak tahu, tolong ke orang adanya di mana suliga itu di makam-makam. Biasa pakai apa? Tunggul makam kan. Ini batu, pakai suliga, suliga langsung jadi. Daunnya kayak sapu begini. Namanya teh. Nah itu mungkin jenis pohonnya atau jenis kalau betinya obatnya ya, obat penawar ya, buat Pak Haji ya. Nah, kalau betinya seliga itu seperti sagu, seperti itu wortel ya sagu atau wortel panjang gitu. Oke lanjut Pak Haji, setelah itu berarti langsung sembuh atau gimana? Diambilkan sama orang-orang gitu, biar sambilkan. Tapi ditentu kemungkinan Pak Haji juga ngasih perasaan buat rokok, ini buat rokok, terima kasih. Dia diambilkan di makam, dulu panglainya diambilkan sama mama diparut, dicuci dulu parut. Nah, sekarang jam berapa lihat? Juga nggak kelihatan jam, kan terhalang sekatan ini rumah. Oh, sekarang tuh jam 9 pagi. Oh, jam 9 pagi. Tapi pingin Jumatan. Baru jam 9. Biasanya Jumatan di sini aja. Pasang sejadah di sini di rumah. Sama mau ke masjid. Kenapa bukan masjid? Kan lumpuh. Sekarang kan waras itu sama saya. Berarti ya, Pak Haji ya. Kan waras. Mana itu parut itu seliga sama panglai itu di piring. Coba ke sini kan. Ini kan simpan di sini di sini simpan di sini. Ini. Nah, udah ke sini kan. Tolong ini harus basah ke kaki dua-dua, tolong nih sama mama ini terus. Tolong ke pantatnya, tolong. Baringkan sajadahnya di ini nih. Baringkan. Baringkan begini goyang nih. Kaki yang kanan digini digoyang jadi goyang. Ada tenaga. Ini ada tenaga. Goyangnya. Bangun tidak pakai tahan lagi. Bangun. Udah bangun. Mama kemana? Gua lagi nyuci di MCK. Mama nyuci. Dia nyuci dulu saya MCK ya. Baju kamu nyuci agak jauh MCK. Ini godaan kepada baju itu pingin ngompol. Pingin ngompol gak kuat. Biasanya di kaleng tempolong tuh. Jadi malu ngelihat tempolong. Ya malu ngelihat tempolong. Mau angkat. Bisa. Mana bisa angkat. Jalan langsung aja ke sana, ke MCK yang kali itu dekat masjid itu di depan. MCK buka baju bisa, buka celana bisa, mandi aja di situ. Lama terus mandi lama. Biar nggak ada sabun juga, mandi aja. Kosok terus mandi. Di sini nyari, di rumah nyari. Kenapa hilang lagi katanya? Kemana? Hilang lagi. Pada nyari, padahal di MCK jauh kan lumayan itu. Jauh. Pas itu pakai kolor bawa baju begini. Ini dari mana? Itu bisa jalan. Iya makanya dat Allah yang Maha Kuasa. Makanya harus pada sahabat. Saya bisa
jalan sendiri ini. Pakai apa? Kata tetangga itu, yang tetangga dulu itu. Apa? Obatnya tuh masih ada di piring. Aduh, tidak juta-juta tuh. Itu mah bisa ngambil, iya saya rajin ngambil. Makanya Pak Haji dari situlah kalau ada orang yang gimana, tet, wah cocok sama ini bukan obat buat beli. Jadi Pak Haji sendiri punya apa insting atau mata batin lah dibilangnya kayak gitu ya setelah meninggal 12 hari itu.